Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke Star Review. Di video kali ini gue bakal sharing terkait, ini lebih tepatnya untuk yang mau ikut WHV ya. Karena gue bakal sharing opini gue terkait ke yang mau ikut WHV, entah itu kalian posisinya kerja, fresh graduate, atau kalian masih student. Nah, ini pertimbangannya beda-beda. Semuanya tergantung sama alasan dan tujuan kalian ikut WLP. Nah, ini bakal gue bahas satu persatu. Semoga bisa menjadi pertimbangan ataupun gambaran kalian mau ikut WLP saat ini atau nanti ke depannya, menyesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai kalian gak punya alasan dan tujuan datang ke Australia sehingga nanti kalian tidak maksimal mengikuti program Working Holiday Visa. Kondisi pertama, yaitu buat teman-teman yang saat ini sudah kerja, kalian mau ikut WHV, itu worth it nggak? Nah, itu tergantung sama alasan dan tujuan ya. Balik lagi, semua, mau yang lagi student, ataupun udah kerja, atau yang fresh graduate. Kalian mau ikut WHV itu tergantung sama alasan sama tujuan kalian. Nah, ini yang pertama yang gue bahas itu buat teman-teman yang sudah kerja. Kalau tujuan kalian untuk ngumpulin modal dan ke Indonesia untuk berkarir lagi di kerjaan yang sama, tapi kondisi umur kalian mepet, misal udah 30 tahun, dan kalian cuma punya kesempatan WHV cuma 1 tahun, dan kalian harus keluar dari karir kalian yang saat ini yang mungkin udah bagus, yang gajinya udah di atas 10 juta, menurut gue pribadi itu nggak worth it kalau kalian mau balik ke Indonesia dan berkarir lagi. Tapi kalau kalian kondisi umurnya masih cukup dan kalian bisa ikut WHV lebih dari 2 tahun atau 2-3 tahun buat ngumpulin modal terus balik ke Indonesia mau bisnis, itu worth it. Kenapa? Kalian bisa ngumpulin dana lebih dari 500 juta dalam waktu 2 tahun kalau kalian bisa saving rutin ya, dan kalian bisa stabil dan konsisten. Kalian bisa balik ke Indonesia untuk bisnis dengan modal segitu, itu udah cukup ya. Tergantung bisnisnya apa sih sebenarnya, itu juga debatable. Tapi itu cukup worth it. Nah, tujuan kalian apa sih? Kalau kalian mau langsung bridging ke student, itu worth it. Meskipun kalian ninggalin karir kalian yang gajinya di atas 10 juta. Contohnya gue udah kerja di salah satu perusahaan rokok, salah satu terbesar di Indonesia, dan itu bahkan paling gede sih menurut gue. Salary gue udah di atas 10 juta, tapi gue tinggalin karena gue punya tujuan. Tujuan gue nanti harapannya gue bisa bridging student, lanjutin studi gue pengen ambil S2, dan nantinya gue mau berkarir di sini setelah lulus S2. Nah, kalau itu alasannya menurut gue worth it. Itu bukan karena gue ngelakuin itu, bukan karena itu alasan gue, tapi karena menurut gue berdasarkan analisa gue itu worth it. Tapi kalau kalian mau ngumpulin modal dan kalian kesempatan untuk WHV-nya cuma 1 tahun dan kalian balik ke Indonesia, itu gak worth it. Nah, coba dianalisa dulu, di breakdown dulu nih, kira-kira plus minusnya kalian ikut WHV tapi posisinya kalian udah kerja, itu coba di breakdown lagi. Nanti akan ketemu apakah itu layak, apakah itu sepadan dengan pengorbanan yang kalian lakukan untuk ikut WHV dengan meninggalkan karir kalian yang ada di Indonesia saat ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk alasan yang kedua, maksudnya kondisi yang kedua, saat ini kalian masih student. Saat ini kalian masih kuliah, tapi kalian sudah memenuhi syarat untuk ikut WHV. Balik lagi ke alasan dan tujuan kalian. Kalau alasan kalian nanti mau lanjut studi ke Australia, itu worth it menurut gua. Tapi kalau kalian mau balik lagi ke Indonesia dan masih ngelanjutin studi kalian yang sebelumnya, itu tergantung kebijakan kampus masing-masing. Ada kampus yang memperbolehkan cuti itu lebih dari 1 semester ataupun 2 semester, tapi ada yang nggak memperbolehkan. Nah, itu balik lagi ke kondisi masing-masing. Dan otomatis kalau kalian sudah WHV 1 tahun terus balik ke Indonesia buat nyelesain studi kalian, visa WHV kalian tuh akan tetap berjalan. Nah, di situ yang nggak worth it-nya kalau menurut gua. Tapi kalau kalian mau langsung lanjut studi di Australia, itu akan cukup worth it kalau kalian mau langsung lanjut studi di sini ya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa melanjutkan studi yang di Indonesia mungkin udah semester 5 terus dilanjutkan di Australia? Sepertinya sependek pengetahuan saya itu nggak bisa, jadi kalian harus mulai dari nol lagi.
Nah, sama halnya yang kalau kalian udah kerja. Ketika kalian masih student, coba kalian dibedah lagi. Alasan sama tujuan WFH kalian itu seperti apa. Karena pertimbangannya cukup besar ya. Ketika kalian masih student, kalian harus mengorbanin masa kuliah kalian untuk ikut working holiday visa. Karena itu keputusan yang sangat besar dan didiskusikanlah sama orang tua kalian yang masih ada orang tua ataupun orang-orang sekitar kalian, ataupun kalau perlu diskusi sama dosen kalian, dosen yang bisa kalian ajak diskusi tentunya, supaya enak diskusi dua arah, nggak cuma satu arah kalian lagi ngomong langsung di tek 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 cut gitu. Tapi kalau sama dosen yang bisa diajak diskusikan enak, take and give, bisa ngasih saran mereka. Nah itu dia. Nah untuk yang ketiga itu fresh graduate. Ketika kalian mau ikut WFH, pertimbangannya apa sih? Nah kalau fresh graduate ini kan kalian dikatakan fresh graduate itu selama kalian pengalaman kerjanya kurang dari 2 tahun atau kalian lulusnya belum lebih dari 2 tahun. Kan meskipun kalian sudah kerja tapi kalian pengalaman kerjanya belum 1 tahun dan kalian lulusnya belum lebih dari 2 tahun, kalian masih bisa dikatakan fresh graduate. Nah setelah lulus kuliah kalian mau ikut WFH langsung sah-sah aja kalian, tapi kalau kalian langsung 3 tahun nih ikut WFH, kalian akan kehilangan status fresh graduate kalian dan kalian nggak punya pengalaman kerja ketika kalian mau balik ke Indonesia mau kerja. Nah itu harus jadi pertimbangan. Kalau kalian nanti mau lanjut studi di Australia maksudnya, ataupun nanti masih mau lanjut kerja di Australia, siapa tahu dapat sponsor di sini, ya itu wajar, bukan wajar, itu sah-sah aja, itu worth it sih, menurut gua. Tapi kalau kalian mau balik ke Indonesia, mau berkarir sesuai jurusan kalian yang S1 ataupun D3, ya harus dipikirkan ulang nih. Saran gue ya kalian build up dulu experience kalian di Indonesia baru ikut WFH kalau umur kalian masih cukup ya. Tapi kalau kalian memang tujuannya mau studi lanjut di Australia setelah WFH atau mau kerja lagi di Australia tanpa balik ke Indonesia, ya itu pilihan yang cukup tepat karena kalian bisa membangun karir di sini. Begitu. Dari 3 kondisi itu tadi gue ini ya highlight lagi. Yang paling penting adalah tergantung tujuan dan alasan kalian datang ke Australia. Semuanya tergantung tujuan sama alasan. Jangan sampai kesini tuh ikut-ikutan karena kalian nanti nggak akan ada yang membatasi kalian, yang ngedorong kalian untuk mencapai ataupun untuk menuju titik, karena kalian kan nggak ada alasan sama tujuannya. Jadi kayak ikut-ikutan doang gitu. Ya itu tadi yang penting kalian punya alasan sama tujuan. Semoga dengan punyanya alasan dan tujuan kalian bisa tetap ada di track kalian, nggak keluar dari jalur yang seharusnya kalian ikut WFH, dan kalian nggak sia-sia ikut WFH. Buat kalian yang mau ngejar WFH ataupun S2 WFH terlebih dahulu, semoga lancar. Dan yang masih mau upgrade bahasa Inggris ataupun mau ngumpulin persyaratan, semoga dipermudah, jangan nyerah. Gak ada kata telat untuk ikut WFH, kapanpun kalian bisa ikut WFH selama kalian masih memenuhi persyaratannya. Dan semoga alasan dan tujuan kalian tetap diingat ketika kalian sudah ikut WFH. Bye-bye!